Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ria Dian, kelas RA NPM 2021215041. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak dan etika sebagai pelaksanaan tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Arsyad. Yang pertama yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Pembinaan akhlak dalam kehidupan, poin pertama yaitu urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki peran penting sebagai dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Urgensinya mencakup menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama, membentuk kepribadian yang mulia, dan menjadi tolak ukur baik buruknya perbuatan. Dalam konteks agama, juga menjadi bagian penting dari ibadah dan bukti keimanan seorang. Bagian B yaitu pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu terpuji, seperti jujur, sabar, ikhlas, dan dermawan. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah, yaitu tercela, seperti sombong, iri hati, dendam, dan kikir. Pembagian ini membantu seseorang mengidentifikasi perilaku mana yang harus dikembangkan dan perilaku mana yang harus dihindari. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Beberapa faktor yang mempengaruhi bentuknya akhlak antara lain lingkungan keluarga, itu dari pola asuh dan teladan orang tua. Yang kedua itu pendidikan, baik formal maupun informal. Yang ketiga lingkungan masyarakat, contohnya kayak teman sebaya dan budaya sekitar. Yang ketiga itu yang keempat itu pemahaman agama, keyakinan dan penghayatan terhadap ajaran agama. Kepribadian yang terakhir yaitu kepribadian dan bawaan lahir, faktor psikologis dan genetik. Nah, yang terakhir yaitu metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti teladan, kayak menjadi contoh, perilaku baik, nasihat dan pengajaran, memberikan pemahaman tentang pentingnya akhlak. Yang ketiga pembiasaan, melatih diri untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu lingkungan yang kondusif, berada dalam lingkungan yang mendukung perilaku baik. Yang kelima yaitu pengawasan dan penegasan disiplin, memberi batasan agar tidak melakukan perilaku tercela. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama yaitu kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis, kekerasan seksual dikecam keras karena bertentangan dengan prinsip penghormatan wanita dan terhadap martabat manusia juga. Teks-teks agama menekankan pentingnya menjaga penghormatan diri sendiri dan orang lain, melarang perbuatan zina. Contohnya Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 itu menjelaskan tentang memerintah laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka sebagai bentuk pencegahan perilaku asusila. Yang kedua Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini melarang keras tindakan zina dan semua perbuatan yang mengarah ke sana, termasuk pelecehan seksual. Yang ketiga hadis Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi seorang laki-laki tidak menyentuh wanita. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wanita, maksudnya begitu, yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menjadi dasar larangan kontak fisik yang dibenarkan
yang termasuk bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Hadis lain, contohnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mencakup larangan perkataan cabul, godaan verbal atau catcalling yang juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Oke. Yang kedua itu B, bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Tindakan kekerasan seksual bisa berupa pelecehan fisik atau verbal, pemerkosaan, perilaku cabul, perilaku eksploitasi seksual. Islam memandang semua bentuk tindakan tersebut sebagai dosa yang besar yang melarang hak dan kehormatan orang lain. Yang ketiga yaitu sanksi bagi perilaku kekerasan seksual menurut Islam. Dalam Islam, perilaku kekerasan seksual dapat dikenai hukuman yang tegas sebagai bentuk ada dua bentuk, ada had atau hukuman tetap bagi pelaku zina yang sudah menikah berupa rajam atau cambuk bagi yang belum menikah. Yang kedua itu tazir, hukum sesuai pertimbangan hakim. Untuk bentuk kekerasan seksual lain seperti pelecehan, kekerasan seksual lain seperti pelecehan, percobaan pemerkosaan dan lain-lain. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan lindungan masyarakat. Yang keempat, tindakan preventif. Islam juga mengajarkan tindakan pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi seperti mendidik masyarakat untuk menjaga pandangan dan perilaku, menegakkan adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan, membangun kesadaran tentang pentingnya saling menghormati, mendorong keluarga dan lingkungan untuk memberikan pengawasan dan teladan yang baik. Yang ketiga yaitu poin ke-12, etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil yang terpilih. Dalam perspektif Islam, demokrasi dipahami sebagai musyawarah syura untuk mencapai kemaslahatan bersama selaras dengan prinsip keadilan dan kebenaran. B. Kriteria pemimpin dalam Islam. Islam kriteria pemimpin yang ideal antara lain memiliki akhlak yang mulia, bersikap adil dan amanah. Yang tiga, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, mampu menjalankan tugas demi kepentingan umatnya, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, syarat-syarat pemimpin. Syarat-syarat pemimpin dalam pandangan Islam itu antaranya beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin, bersikap adil dan tidak zalim, berakhlak baik, sabar dan tegas, memiliki kecakapan dalam musyawarah dan mengambil keputusan. Yang keempat, pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum adalah upaya mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam Islam. Penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan aturan tertulis, tetapi juga harus dilandasi dengan niat ikhlas, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, adil dan beriman dalam Islam. Dalam Islam, prinsip adil berarti menempatkan sesuatu yang tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak dan tidak memihak. Berimbang artinya mampu mempertimbangkan berbagai kepentingan secara proporsional agar keputusan yang diambil membawa manfaat bagi semua pihak. Yang terakhir, radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah sikap atau
paham ekstrim yang memaksakan kehendak dan keyakinan kepada orang lain baik melalui ucapan maupun tindakan kekerasan. Dalam Islam, radikalisme dilarang karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.